Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan mensosialisasikan terkait pemahaman tentang tahapan pemilu 2024 kepada penyandang disabilitas. Fasilitas penguatan pemahaman kepemiluan pada penyandang disabilitas dalam rangka pemenuhan peran dan hak penyandang disabilitas ini diselenggarakan di Hotel Tripark Jalan Ayani, Palnam, Banjarmasin, Baisukan, Rabu 17 Mei 2023. Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan mensosialisasikan terkait pemahaman tentang tahapan pemilu 2024 kepada penyandang disabilitas. Fasilitas penguatan pemahaman kepemiluan pada penyandang disabilitas dalam rangka pemenuhan peran dan hak penyandang disabilitas yang diselenggarakan di Hotel Tripark Jalan Ahmad Yani, Palnam, Banjarmasin, dibuka Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Azhar Ridani, Baisukan, Rabu 17 Mei 2023. Saya akan membuka kegiatan kita pada hari ini dengan izin pimpinan dan seluruh para peserta yang hadir pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi pemahaman kepemiluan dengan penyandang disabilitas dengan tema pemenuhan peran dan hak penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 dengan ini dinyatakan resmi dibuka. Koordif Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalimantan Selatan, Aris Mardiono menyatakan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam pemilu 2024 mendatang. Sehingga dalam menggunakan hak pilih perlu diberikan kemudahan aksesibilitas. Aris Mardiono berharap penyandang disabilitas bisa mandiri ketika berada di TPS supaya kerahasiaan hak memilih bisa terjaga. Ketika masih bisa kawan-kawan penyandang disabilitas mandiri, maka kita akan dorong untuk tidak perlu ada dibantu, sehingga dengan kemudahan itu pemilih disabilitas masuk ke bilik suara tanpa ada orang lain, sehingga bebas menggunakan hak pilihnya tanpa harus malu, tanpa harus ragu, tanpa harus takut diketahui oleh orang lain, keluarga sekalipun, karena pilihan itu yang boleh tahu itu hanya kita sendiri dan Tuhan yang Maha Esa. Tidak boleh ada orang lain yang mengetahui kita memilih siapa dalam bilik suara tersebut. Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Azhar Ridani, Waitakoni Prima TV memadahkan, sosialisasi ini adalah untuk memastikan pemilu 2024 ramah bagi penyandang disabilitas. Sehingga melalui kegiatan ini maka penyandang disabilitas nantinya bisa berperan aktif, kada hanya turut mengawasi namun mengetahui tahapan-tahapan pemilu. Selama ini tentu kami melihat bahwa lembaga-lembaga negara seperti ini tentu sangat masih kurang dalam rangka melibatkan mereka di setiap tahapan pemilu. Tentu kalau dihitung misalnya itu tidak banyak. Nah tentu kami juga berharap bahwa respon ini bukan hanya dari lembaga kami, mungkin lembaga-lembaga lain juga merespon terkait dengan kondisi baru. Tetapi kami juga berharap bukan hanya lembaga-lembaga negara saja yang respon. Kami berharap respon mereka, keaktifan mereka, kreativitas mereka, inovasi mereka dalam rangka menunjang pengetahuan terkait dengan kepemiluan itu harus diawali juga dari mereka, sehingga keseimbangan terkait dengan informasi ini dapat menjadi kesetaraan, sehingga tidak ada lagi misalnya perbedaan-perbedaan untuk mendapatkan hak politik yang sama di setiap tahapan pemilu. Ketua PPUA Disabilitas Kalimantan Selatan, Hervita Liana berharap melalui kegiatan ini maka partisipasi penyandang disabilitas akan semakin meningkat untuk persiapan pemilu 2024. Karena pada pemilu 2019 lalu partisipasinya hanya sekitar 30%, sehingga diperlukan keramahan penyelenggara pemilu pada penyandang disabilitas, diantaranya dalam menentukan lokasi TPS. Ya agar ramah lah ke depannya, tidak ada lagi yang istilah ada
sampai kayak got kan, kayak selokan kan, kayak berbatu-batu kan. Pengalaman pemilu tahun kemarin kan ya banyak TPS yang tidak akses kan, karena kan tidak ada pemetaan TPS yang akses yang ramah terhadap disabilitasnya. Semoga kan pemilu tahun 2024 ini TPS yang ramah terhadap disabilitas kan lebih banyak kan nantinya kan, karena harus ada pemetaan dari KPU tersebut kan, dan juga ada pengawasannya kan nantinya kan, supaya tidak ada terhadap disabilitas ini, tidak ada lagi diskriminasi ke depannya kan ya, supaya lebih baik kan, lebih ramah kan ke depannya, tidak ada apalagi lah istilah kayak dianggap sebelah mata kan. Kebanyakan kan disabilitas ini kayak dikucilkan lah dalam hak-hak sipil dan politik ini kan, padahal kan partisipasi kami kan wajib lah sebagai warga negara kan